Itu pernah ada yang sampai mengganggu nggak kerjanya Mbak Rini? Tadi saya cerita di awal itu kan sebenarnya nggak sengaja gitu kenalan. Nganggapnya wah kalau udah jadi dewan tuh hidupnya. Maksudnya ya sebenarnya me time itu lebih untuk penghargaan kepada diri sendiri sih gitu. Maksudnya kita sebagai perempuan yang tetap harus merawat diri dong gitu kan. Karena kalau Oke Mbak Rini, ceritain dong pengalaman Mbak berpolitik nih periode 2019 sampai sekarang ini. oh berarti ini ya apa? Waktu dari awal gimana aku bisa masuk ke partai gitu? Iya. Oh ya jadi Gimana Mbak Rini memulai karir lah di 2019 di karir politiknya? oh ya jadi sebenarnya kalau di 2019 itu sebenarnya masuk ke PKB itu ketidaksengajaan sebenarnya awalnya ya. Karena memang kan kalau aku pribadi sebenarnya memang senang dengan politik gitu. Hanya pada selama aku senang dengan politik itu aku tidak tahu nih mau kemana menyalurkan kesenanganku dengan politik. Belum punya mentor waktu itu? Gimana? Belum punya mentor atau? Oh belum. Jadi senangnya aku dengan politik ini sebenarnya dari SMA ya. SMA itu aku udah mulai yang senang ngikutin berita politik walaupun sebenarnya berita-berita politik pada saat itu hanya yang sebatas kayak pemilu untuk presiden, kemudian siapa waktu itu menteri-menterinya, hanya sebatas itu gitu loh. Nah tetapi makin kesininya ya memang semakin sering mengikuti perkembangan tentang politik. Nah pada akhirnya memang 2019 itu tanpa sengaja ya sebenarnya ketemu dengan salah satu kader PKB yang sekarang memang sebagai ketua partai kami. Ketemu nggak sengaja, terus ngobrol-ngobrol singkat. Nah mulai dari situ tuh sering ikut ngumpul bareng teman-teman PKB. Nah akhirnya tepat di 2019? 2018 tepatnya, 2018. Bang. Terus langsung nyebur di PKB ya, Partai Kebangkitan Bangsa. Iya, Partai Kebangkitan Bangsa, Kota Tanjung Pinang, benar. Itu apa aja yang Mbak Rini dapatkan dalam waktu yang relatif singkat lah, berarti kalau 2018 sementara 2019-nya sudah pemilu kan? Benar. Nah jadi waktu 2018 itu aku mulai aktif masuk ke PKB-nya itu pada saat verifikasi faktual untuk parpol. Nah kalau dulu itu kan ada ya verifikasi faktual oleh parpol gitu. Nah mulai dari situ tuh aku yang memang benar-benar ikut bergabung dan ikut terus berkegiatan dengan teman-teman di PKB Tanjung Pinang. Nah yang pada saat itu juga aku alhamdulillah langsung mendapat amanah ya sebagai wakil sekretaris di DPC PKB Kota Tanjung Pinang. Langsung duduk sebagai wakil sekretaris. Karena pada saat itu kan sedang kepengurusan baru ya, penyusunan kepengurusan baru. Nah aku dimasukkan sebagai wakil sekretaris DPC PKB Kota Tanjung Pinang. Berarti banyak belajar dong, karena sekretaris kan memang ya kuncinya lah ya di berbagai organisasi, terutama partai juga. Langsung belajar dari sumbernya. Nah jadi kalau boleh saya cerita, pada saat itu saya masuk pertama sebagai wakil sekretaris. Nah kemudian sekretaris yang pada saat itu menjabat, beliau ikut salah satu tes pekerjaan yang pada akhirnya memang ketika sudah lulus beliau sudah nggak bisa lagi nih untuk tetap stay untuk tetap stay di parpol gitu. Nah akhirnya aku yang dinaikkan menjadi PLT sekretaris pada saat itu. Nah bisa dikatakan di 2019 kemarin saya bersama teman-teman pengurus yang lain lah yang memang mengurus untuk segala sesuatu persyaratan baik partai sampai ke caleg-caleg pada saat itu yang akan mencaleg dari partai PKB gitu. Jadi masih baru tapi udah pegang dapurnya ya lah ya. Kalau sekretaris kan tentu pegang dapurnya ya. Ya berarti bimbingan mungkin ketua dan segala macam. Iya, itu tentu dukungan dari ketua, kemudian dari teman-teman pengurus ya. Sehingga saya juga bisa pede nih Bang, padahal kan kalau dibilang baru gitu kan. Terus waktu itu sebagai sekretaris dapat nomor urut yang bagus. Nomor urut 2 saya pada saat itu ya. Di Dapil? Di Dapil Tanjung Pinang Timur. Dapatlah kursi. Iya, alhamdulillah dapat. Itu nyangka atau sudah diprediksi atau tidak sama sekali? Kalau dari saya pribadi ya, ketika saya siap untuk mencalonkan diri, kemudian saya bergerak dan ya saya bismillah aja sih Bang. Bagi saya usaha dan doa itu duluan gitu kan. Nah hasil akhirnya itu kan sudah menjadi ketentuan dari yang kuasa aja lagi. Karena kan sebenarnya nggak ada yang instan dan nggak ada yang juga ajaib juga, ada tahapannya dan ya kalau orang
mungkin yang ajaib itu yang ya ketika ketat angkanya harusnya dapat kursi atau tidak dapat kursi, akhirnya dapat kursi juga kalau Benar. masih rezeki gitu. Benar. Tapi kalau masih baru dan udah bisa duduk sebenarnya kalau Mbak Rini sendiri ngelihat itu faktor apa? Jadi kalau saya pada saat 2019 kemarin memang yang sangat faktor utama yang mendukung saya bisa jadi itu adalah keluarga. Keluarga. Terutama orang tua saya. Karena memang almarhum bapak saya, beliau itu memang kebetulan kan sewaktu masih berdinas itu kan di bandara ya, di Bandara RHF yang memang sejak tahun 1986 itu beliau sudah bekerja di bandara gitu. Nah, jadi relasi dan jaringan dari teman-teman beliau sebenarnya Bang. Kalau saya sendiri mungkin ya bisa dikatakan baru masuk ke Tanjung Pinang itu 2010, kemudian pergaulan juga terbatas. Jadi memang faktor utama yang membuat saya jadi adalah doa dan usaha dari keluarga terutama orang tua. Ceritain dong masa kecilnya Mbak Rini. Lahir di mana? Tumbuh besar di mana? Sekolah di mana? Iya, jadi kalau saya ini sebenarnya aslinya itu di Bintan, Bang. Oh, Bintan. Iya, saya Bintan, tepatnya di Luar Kijang. kota ya? Iya, luar kota Tanjung Pinang. Nah, jadi saya lahir di Kijang, kemudian saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA saya juga di Kijang. Kemudian 2010 saya pindah ke Tanjung Pinang karena alasan ikut orang tua ya. Orang tua pindah ke Tanjung Pinang, maka kita juga ikut pindah ke Tanjung Pinang. Nah, jadi sebenarnya ya hampir lebih dari setengah hidup saya ya memang di Bintan sebenarnya, di Kijang, benar. Di pemilu depan di Pileg 2024 Anda nyalek lagi? Iya, benar. Informasinya bukan pindah dapil tapi juga pindah kabupaten ya? Benar. Ke Bintan ya? Iya. Apakah itu salah satu faktor Anda memilih atau ditugaskan? Sebenarnya lebih tepatnya memilih. Di 2024 itu memang benar seperti yang Abang sampaikan. Kalau saya itu pindah, bukan hanya pindah dapil tapi juga pindah kabupaten ya, dari kota ke kabupaten. Nah, itu karena memang keinginan saya sendiri sebenarnya bagaimana semangat PKB di Bintan juga dapat kursi gitu loh Bang. Jadi belajar dari 2019 yang mana memang dalam kurun waktu menjelang 2019 itu kan PKB tidak pernah ada perwakilannya di Tanjung Pinang gitu kan. Nah, maka ini juga nih semangat seperti itu juga yang ingin saya bawa ke Bintan gitu. Itu nggak masalah bagi DPC Bintan? Dengan pindahnya saya di Bintan ya. Tentu kan peluang mereka sesama benar. Internal partai gitu, peluangnya jadi ya mungkin jadi menipis karena ada incumbent datang dari luar kota dan Iya. Tapi sebenarnya kan ya kalau kemarin itu sempat memang ada kalau saya bilang bukan masalah juga sih, tapi sempat memang ada protes ya, sedikit protes gitu. Nah, tetapi apa yang harus bersama-sama dipahami, kerja politik ini, kerja untuk mendapatkan kursi ini adalah kerja bersama. Jadi kita memang tidak bisa memikirkan diri kita sendiri, karena memang untuk mendapatkan satu kursi itu memang harus kerja secara bersama-sama gitu. Tidak bisa kita yang menonjol sendiri, memang bersama-sama gitu. Dan harus caleg yang sangat potensial juga ya. Iya, benar. Untuk mencuri setidaknya satu kursi saja. Betul. Ya. Terus koordinasi tapi nggak masalah ya. Maksud saya kalau DPRD-nya provinsi barangkali kan dapilnya ya lebih luas, iya, bisa masuk. Tapi kalau kota kabupaten kan biasanya DPC setempat gitu. Iya. Terus gimana persiapannya? Oh, persiapannya sejauh ini udah terus berjalan Bang, udah terus berjalan. Jadi kalau untuk persiapan sekarang ini ya menghubungi teman-teman sekolah, menghubungi keluarga sebenarnya. Udah sering kumpul sana ya? Iya, dimulai dari jaringan yang seperti itu sih. Jadi masih eksis tuh kawan-kawan Mbak Rini di sana? Alhamdulillah masih eksis. Ya udah nikah biasanya udah males kan, ngurus-ngurus begituan atau udah pindah keluar. Kalau untuk teman yang memang masih stay di Kijang sendiri sih alhamdulillah masih baik ya. Dan ketika saya juga menyampaikan nanti 2024 aku pindah ke Kijang loh, dan alhamdulillah respon dan dukungan mereka positif gitu Bang. Dan itu juga yang semakin menambah semangat saya gitu kan. Oke. Kiprah perempuan di dunia politik Provinsi Kepri lah maupun Tanjung Pinang dan Bintan itu kan masih belum begitu kedengaran, walaupun di
Kota Tanjung Pinang ada Bu Rahma lah ya mewakili, tapi kan tidak hasil pemilunya kemarin kan, pendamping Pak Sahrul. Mbak melihat perempuan di Tanjung Pinang ini sudah jauh lebih berkembang pendidikan politiknya atau masih minim? Kalau saya melihat sebenarnya dengan keterwakilan ada 11 anggota Dewan Perempuan di DPRD Tanjung Pinang dari 30 anggota Dewan yang ada, itu kan berarti sudah lebih dari 30% keterwakilan gitu kan. Nah berarti itu menurut saya di Tanjung Pinang ini pendidikan politiknya sudah sangat bagus untuk perempuan gitu. Jadi pendidikan politik perempuan ini kan adalah bagaimana perempuan memilih perempuan gitu kan. Nah karena memang dengan adanya keterwakilan perempuan di legislatif, nah itu kan tentu bisa sebagai penyampai aspirasi dari kaum perempuan itu sendiri gitu Bang. Jadi kalau menurut saya di Tanjung Pinang ini sudah sangat bagus pendidikan dan pemahaman politik kaum perempuannya untuk mendukung perempuan di dalam politik gitu. Di DPRD Tanjung Pinang cukup solid ya perempuannya lah, partisipasi perempuan dan segala macam dalam rapat-rapat dan segala macam. Alhamdulillah, justru kayaknya kita yang perempuan yang lebih lebih rajin gitu loh. Begitu bener, ya. Bapaknya? Ya bapaknya rajin juga gitu. Tapi kalau perempuan ini yang lebih solid gitu loh. Lebih proaktif dan segala macam. Ya, jadi kalau misalnya kayak dalam apa karena wali kotanya perempuan juga? Jadi perempuan. Enggak, jadi memang kan karena kebetulan wali kota kita perempuan, terus juga ketua DPRD kita perempuan ya. Jadi ya sama-sama aktif lah kalau begitu kan Bang. Oke. Pengalaman apa yang Anda dapat di DPRD Tanjung Pinang selama 1 periode ini? Yang bisa Anda bawa manfaatnya mungkin buat DPRD di Bintan? Ya, yang saya dapatkan itu selama hampir ya, sekarang kan masih 4 tahun masa periode ya, dalam 1 periode. Adalah bagaimana saya bisa banyak lebih berbuat untuk membantu masyarakat gitu loh. Misalnya nih dalam hal-hal urusan yang pribadi, misalnya dalam kayak kepengurusan persyaratan entah itu anak mau masuk sekolah atau misalnya dalam urusan kesehatan, dalam urusan kesehatan, kemudian ada kendala masyarakat nih dalam kepengurusan untuk mendapatkan bantuan di dinas sosial. Nah itu manfaatnya lebih ke yang situ sih, maksudnya dalam lingkup yang umum gitu loh Bang. Ya, Anda menjalankan fungsi controlling, budgeting di legislatif. Anda melihat perkembangan Kota Tanjung Pinang ini dari pasti kan Anda melihat anggarannya dan segala macam. Apa yang Anda inginkan tapi belum tercapai atau belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat lah, yang sebenarnya awalnya dulu Anda pengen seperti ini, begitu sudah duduk, oh ternyata kayak gini, anggaran ini nggak ada, ini nggak ada. Apa saja yang belum tercapai? Kalau ditanya yang belum tercapai sebenarnya ya masih banyak lah ya Bang. Apalagi kita kemarin juga sempat terkendalanya itu kan karena COVID ya kan. Jadi yang mana memang anggaran yang memang sudah disiapkan terus harus dialihkan ke COVID. Nah jadi memang kendala utamanya ya pada saat ada pandemi COVID itu sih. Jadi memang tentunya pembangunan banyak yang terhambat gitu kan. Terus kegiatan-kegiatan juga banyak yang terstop gitu. Nah itu sih. Kalau tadi alasan partai Anda pindah dapil, bukan pindah dapil ya, pindah daerah pemilihan dari Tanjung Pinang ke Bintan, itu salah satunya ingin mendapatkan kursi lah ya. Ada goals pribadi nggak? Kedepannya? Cita-cita pribadi yang ingin Anda capai di Bintan, apa yang ingin Anda majukan atau sejauh mana Anda mengenal wilayah tempat Anda dipilih nantinya? Kalau di Bintan itu ya kedepannya itu kan kalau kita melihat dari potensi itu potensi pariwisata dan kebudayaan. Jadi kebudayaan di Bintan itu kalau boleh saya sampaikan itu memang lebih berkembang dan lebih hidup gitu loh Bang. Terlihat dengan beberapa kegiatan-kegiatan budaya yang terus ada di Bintan itu gitu. Karena mungkin ya balik lagi ke anggaran sih sebenarnya ya. Bintan itu kan memang lebih punya potensi anggaran yang lebih besar dibanding dengan Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi goals kedepannya itu adalah bagaimana
antara pariwisata di Bintan dan budayanya ini lebih menyatu lagi gitu. Karena kalau sekarang ini kan memang yang lebih dikenal itu kan di pariwisatanya ya ada Lagoy, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan olahraga yang kemudian dipromosikan oleh pariwisata di Bintan gitu kan. Oh, seperti Triathlon benar. Kemudian ada Tour de Bintan. Event-event internasional lah ya yang Ya, melibatkan benar. wisatawan mancanegara ya. Kalau Anda melihat masyarakat Bintan sendiri saat ini kondisinya seperti apa? Apa yang masih perlu ditingkatkan, nanti barangkali salah satu yang jadi alasan Anda memilih komisi tertentu gitu. Yang perlu ditingkatkan itu masih yang tentang ini ya, tentang kesejahteraan masyarakatnya ya. Kesejahteraan masyarakat. Karena terlihat begini loh Bang, di Bintan itu ada PT besar gitu ya. PT besar ya, yang gak usah saya sebutkan namanya, kita Nggak usah sama-sama sebutkan tahu gitu baik kan. lah, nggak usah sebutkan baik. Tapi ini malah disebutkan. Oke. Jadi ada PT besar. Nah, tetapi anak-anak Bintan sendiri tidak bisa kerja di situ gitu loh. Dan saya beberapa waktu ini yang memang sering main ke Kijang, itu yang memang menjadi keluhan dari beberapa teman-teman yang saya temui gitu. Nah ini gimana nih ya gitu kan. Ada perusahaan sebesar itu, Nah, benar. tapi masyarakat sana Anak daerah ya. tidak diberdayakan Benar. atau kurang diberdayakan. Betul. Nah, jadi itu yang sempat ada beberapa yang menyampaikan itu ke saya gitu. Kita di sini ada PT besar, tapi kok kita nggak bisa ya? Padahal kita kan asli anak sini loh. Mereka buat PT di sini di atas tanah daerah kita gitu. Tapi kitanya kok nggak bisa gitu mau kerja gitu. Itu emang nggak ada regulasinya yang ngatur itu ya? Nah, kalau sampai sejauh ini Buatkan perbub atau pergub. nah kalau supaya yang perusahaan menampung minimal ya, kalaupun katanya keterampilannya tidak sesuai dengan ya kan benar. bisa dilatih toh. Nah itu dia, jadi sebenarnya kalau dari aturan pemerintahan kan sudah ada deh Bang. Sudah ada, hanya Penegakannya belum juga mencukupi gitu. Oh gitu. Karena ya itu tadi masih sampai saat ini kan masih banyak yang menyampaikan itu ke saya gitu kan. Dan memang saya kemarin sempat juga nyampaikan dengan mereka, memang harusnya keterampilannya itu yang mereka miliki gitu. Nah tinggal bagaimana ke depan ya kita lagi yang misalnya menyiapkan untuk keterampilan mereka ini loh gitu. Jadi sehingga mereka siap untuk kerja gitu. Kalau perusahaan-perusahaan lain sudah cukup menampung ya, kawasan Lago itu kan kawasan pariwisata banyak. Iya. Mereka Kalau sudah daerah lain cukup ya mengakomodir, udah. masyarakat setempat. Iya. Tapi yang besar ini justru Iya, belum. justru yang besar belum. Padahal kita juga pengen SDM situ berkembang dan ya perekonomian juga bagus ya. Iya. Jadi ada rencana apa tuh? Apa yang akan Anda lakukan gitu, Mbak Rini lakukan? Iya. Yang Anda dobrak tuh apa? Sebenarnya itu tadi sih bagaimana, karena memang kan yang menjadi kendala dari teman-teman kita yang ada di Bintan itu tidak bisa masuk ke dalam salah satu perusahaan itu kan memang terkendala dengan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki. Nah, inginnya saya ke depan inginnya itu bagaimana mengusahakan ya mereka ini pemerintah ikut campur gitu ya untuk ya menyediakan misalnya tempat pelatihan. Tempat pelatihan yang pada akhirnya itu bisa menjadi modal mereka untuk kerja gitu loh. Mbak, Bintan itu kan punya potensi besar di pariwisata ya, tapi juga nggak cuma pariwisata tapi juga di pertanian. Benar. Mbak lihat harusnya Bintan ini dijadikan kabupaten dengan ciri khas seperti apa sih? Karena kayak Tanjung Pinang nih ya, walaupun kita ya ada penyengat di situ, tapi toh kita bukan ciri-ciri Melayu tuh di sini kurang kental juga. Di Bintan juga seperti itu. Pariwisatanya oke lah, Lago itu udah clear, udah selesai pariwisata. Tapi pertanian yang sebenarnya mereka kan andalan ya. Iya. Cuma ya belum maksimal aja. Betul. Apa kira-kira nanti sebagai dewan yang bisa Mbak lakuin di sana? Kalau Abang tanya tentang untuk di dunia pertanian gitu ya. Jadi kalau boleh saya sedikit cerita, almarhum bapak saya juga seorang petani gitu di Bintan. Gitu ya. Jadi selain beliau dulu beraktivitas di pekerjaan utamanya, beliau juga punya kebun gitu. Nah jadi memang ke depannya banyak kebunnya? Nggak banyak-banyak kali Bang, tapi Saya bantu ada. Maksudnya kalau Oh gitu. Boleh, tapi memang sekarang lagi kosong kebunnya. Nah jadi
Kedepannya itu memang jadi begini loh, saya itu kalau jalan kan kemarin sempat tuh terputus jalan di lintas barat itu ya, penghubung dari Ya kita harus muter ya ke nah mau ke Uban benar deh. benar. Nah sempat juga waktu itu saya dari Uban itu memang sengaja lewat jalan lama. Iya jalan lah. Jalan lama yang sampai ke Rekuh kemana gitu kan. Iya. Nah itu kan memang banyak sekali lahan nganggur gitu kan. Nah memang kedepannya harusnya itu yang memang Yang pantai-pantai itu juga kayaknya mati ya. iya Sakera kan. Sakera ya. Karena memang orang mungkin sudah banyak yang jalan di lintas baratnya itu loh Iya, Bang. iya, Kecuali memang kalau tujuannya untuk wisata mungkin Sakera memang masih menjadi tujuan gitu. Nah ini balik lagi ke pertanian ya. Oke. Iya jadi balik lagi ke pertanian. Sepanjang jalan itu aku lihat memang banyak sekali lahan nganggur gitu loh. Ini bukan yang hutan ya, tapi yang lahan-lahan tanggung gitu kan. Nganggur. Memang ke depan itu bagusnya itu dijadikan ini loh pertanian gitu. Pertanian di Bintan ini lebih lagi digalakkan. Jadi tidak hanya di beberapa daerah kayak sekarang ini kan Tuapaya, terus sebagian Gunung Kijang, terus Wacope gitu kan. Nah sebenarnya bagaimana di daerah itu juga dibangun atau dibuka lahan untuk pertanian gitu. Karena memang Batam sendiri pun mendapat kiriman sayur juga dari Bintan. Itu dia mestinya juga pemerintah ikut campur Ya, misalnya benar. dengan membantu Benar. teknologi dan segala macam ya pembibitan karena Betul. lahan aja itu nggak cukup. Ya, Butuh keterampilan. butuh keterampilan. Modal juga Betul. buat beli bibit dan Iya. pupuk Pupuk, segala macam. apalagi Iya. sekarang harga pupuk sangat mahal kan. Nah itu dia. Nyarikan investor pun ya boleh juga lah gitu ya. Benar. Pemerintah. Malah saya ini loh Bang, pernah sempat juga terpikir, oh ini kalau seandainya dibuat perkebunan dengan agrowisata gitu loh Bang. Agrowisata. Nah jadi satu lahan misalnya lahannya yang luas gitu kan, di situ ditanam beberapa buah-buahan lokal yang memang tapi dirawat gitu. Iya. Nah yang ujungnya memang menjadi agrowisata. Jadi kan bisa menambah PAD daerah gitu kan. Ya dibuat mungkin kayak perkampungan atau Iya, ya memang kebun wisata ya. Iya kebun wisata, seperti itu. agrowisata. Di sana mungkin jagung, jambu apa aja yang bisa yang Yang ya cocok. kalau Jadi buah-buahan tropis sebenarnya. Kalau agrowisatanya itu sebenarnya aku lebih ke yang kayak pohon tahunan gitu loh Bang. Jadi misalnya seperti kalau durian, tapi ini kan maksudnya duriannya lebih yang tertata. Kalau sekarang ini kan durian di Bintan ini yang banyak dihasilkan durian kampung kan. dari kebun-kebun orang dari aja Sekuning, yang kadang benar. 10-20 pohon aja ya. Betul. Nah kalau konsep agrowisata yang sempat terpikir olehku itu pohon durian nih, durian memang yang dari beberapa jenis. Kemudian ada manggis juga kan, kemudian ada duku, ada rambai, dan beberapa pohon-pohon tahunan yang memang bisa menjadi tempat nanti ke depannya itu bisa menjadi untuk tempat edukasi juga loh untuk Ya, anak-anak disesuaikan sekolah dengan gitu loh. waktu liburan dan segala macam. Iya, ya. benar. Ini masa panennya ya, atau masa berbuahnya. Mbak, dari pengalaman politik kita balik lagi ke politik. Mbak sendiri umurnya berapa sekarang? Oh, sekarang 33 tahun. 33 ya, masih muda lah 33, masih banyak cita-cita yang bisa Mbak kejar di Bintan nanti juga. Ya siapa tahu suatu saat Mbak jadi kepala daerah juga. Ada Amin. minat ke situ? Amin nih kalau itu diaminin, berjalan ini aja sih, dijalanin aja sih Bang. Iya, iya. Terus waktu usia masih muda, kenapa pilihnya PKB? Kalau kata saya sih PKB agak, saya ngeliatnya dari luar ya waktu itu ya agak kolot lah, nggak modern. Tapi Mbak itu jalurnya bisa ke situ tuh gimana? Memilih PKB? Iya, jadi kalau yang abang bilang PKB, kalau terkesannya itu agak kolot gitu kan, itu kayaknya dulu deh Bang. Sekarang itu PKB udah milenial banget gitu loh. Gitu ya? Termasuk dari kayak desain partai. Oke. Terus juga dengan beberapa warna seragam ya, beberapa warna seragam yang ada di PKB sendiri udah yang milenial banget gitu loh. Udah Karena kan, yang kolot. karena kan identiknya itu kan ke pesantren ya. Iya, benar. Jadi kalau pesantren tentu ada batasan-batasan lah. Iya. Termasuk batasan moral gitu Benar. kan. Jadi itu tadi tumben-tumben kalau memang Mbak waktu itu sekarang 33 berarti waktu itu sekitar 28. 28 kan masih kritis-kritisnya gitu dan masih ya itu tadi memilih PKB itu dasarnya apa?
Iya, karena Orang tua NU juga atau random aja Mbak tiba-tiba ke PKB. Ya sebenarnya kan tadi saya cerita di awal itu kan sebenarnya nggak sengaja gitu kenalan terus ketemu dengan teman-teman di PKB. Nah pada saat itu pengurus di Tanjung Pinang itu memang udah yang anak-anak milenial semua bang. Memang udah muda-muda ya. Jadi Iya dibanding dengan partai-partai lain gitu loh. Partai-partai lain itu lebih ke yang senior-senior ya. iya senior-senior. Nah kalau PKB pada saat itu 2018 itu udah yang milenial dan semakin kesini semakin banyak milenialnya. Bang lihat anak muda minat politiknya sekarang gimana? Minat politiknya bagaimana Mbak melihat minat politik anak muda sekarang? Minat politik anak muda sekarang udah banyak ya yang tertarik dan apa ya ingin juga bergabung di dalam partai politik. Terlihat dengan kuota-kuota caleg dari beberapa partai kan sekarang sudah pasti ada keterwakilan dari milenialnya gitu. Di PKB juga gitu ya, regenerasi jalan terus ya? Iya, regenerasi jalan terus. Mbak Rini, sebagai anggota DPRD perempuan, apalagi Mbak Rini ini kan single ya? Iya. Single ya? Single. Tentu kan banyak juga ya godaan, hambatan, nggak tahu dari bapak-bapak, nggak tahu dari yang lain-lain. Itu pernah ada yang sampai mengganggu nggak kerjanya Mbak Rini? Nggak ada. Karena saya ini tipe kalau orang yang cuek ya bang ya. Saya ini cuek, ya termasuk orang yang cuek gitu sih. Cuek dengan apa ya? Cuek-cuek gimana nih? Kalau udah demen kan nggak bisa cuek-cuek juga. Oh ya pasti. itu beda. Tapi kalau saya begini, saya ini tipe kalau orang yang namanya di politik terkadang menjadi sorotan gitu kan. Dan banyak juga yang membicarakan gitu, baik hal yang baik dan lebih banyak yang negatifnya tergantung yang dibicarakan orang. Nah bagi saya selagi itu bukan hal yang benar atau mungkin hanya sekedar isu, saya tidak pernah mempedulikan dan mempermasalahkan itu gitu. Karena bagi saya segala sesuatu ini kan hanya waktu yang menjawab gitu loh. Jadi saya nggak pernah sih merasa terganggu. Jadi Mbak anggap itu sebagai keuntungan atau keunggulan? Sebagai Enggak juga. Jadi bagi saya begini bang, ketika saya menjadi bahan pembicaraan orang atau mungkin menjadi objek pembicaraan orang, bagi saya ya itu merupakan apa ya? Bisa dikatakan merupakan kelebihan gitu ya. Kelebihan diomongin gitu. Dalam menjalankan tugas, tugas. Mungkin ibu-ibu dewan yang lain kan ya harus ditelepon papa. Oh iya. Segala macem, harus minta izin segala macem. Baru ini kan bisa all out. Nah itu merupakan kelebihan dari status single saya gitu. Jadi ketika yang lain, karena kita kan kalau rapat badan anggaran nih, apalagi mau pembahasan APBD gitu kan, itu pasti memakan waktu yang sampai malam gitu, sampai jam. Sering tuh ya, kalau dewan, termasuk perempuannya juga pulang malam? Oh iya, tapi pada saat-saat tertentu aja bang, pada saat pembahasan anggaran gitu kan. Setahun bisa berapa kali? Setahun 2 kali. 2 malam doang yang pulangnya malam? Oh enggak 2 malam. Gimana? Dalam 1 tahun ada 2 kali yang biasa kami menghabiskan waktu sampai malam. Nah itu ya tergantung pembahasannya. Biasa lebih dari seminggu atau mungkin lebih dari seminggu. Tergantung ini kan OPD-nya. Tergantung pembahasan dengan OPD dan TAPD. Oke, jadi selain dewan, Anda mengurus apa lagi nih? Anak, ya. Masih sempat masak di rumah? Masak, ibu saya masak. Oh gitu ya. Karena tapi masak telur bisa nggak kan? Oh bisa. Nyeplok telur. Sebenarnya saya pintar masak mas. Jadi tapi karena tinggal sama orang tua, terus kebetulan orang tua saya itu tidak suka kalau dimasakkan orang gitu. Jadi ya ibu saya lah yang masak. Oh gitu. Jadi bukan karena nggak bisa masak. Oh bukan karena nggak bisa masak, tapi karena memang ibu saya memang lebih senang makan masakan sendiri. Nah begitu. Menurut Mbak itu karena apa? Suka masakan sendiri? Karena memang hobi, bukan gitu. Karena masakan saya nggak enak loh bang. Gitu ya? Tapi memang karena hobi. Ibu saya senang masak orangnya. Jadi masih anak lah ya. Anak. Sarapan atau makan siang ada di rumah, tinggal fokus ke dewan saja. Lebih seringnya sih sarapan ya kalau di rumah. Karena kalau udah makan siang itu kalau sudah keluar dari rumah itu biasanya makan siang pun gak sempat lagi di rumah gitu. Karena kan kalau mau pulang hanya untuk makan rasanya
ada waktu yang terbuang gitu kan. Dengan pindah ke Bintan dari pemilihannya, berarti kan ada mobilitas nih, atau di Bintan ada keluarga dan rumah? Keluarga banyak, kalau rumah nggak ada. Jadi mobilitas itu dari Pinang ke Bintan, Iya, turunnya ke gitu. Kijang, benar. Anak masih bisa dibawa? Ada waktu-waktu tertentu yang memang kegiatannya tidak memakan waktu lama, anak pasti ikut. Karena memang kalau misalkan berkegiatannya memang agak lama, kasihan anak juga kan capek. Mbak kan tentu pengen suara Mbak atau kursi di DPRD Bintan tuh bisa direbut. Persiapan Mbak dari ya mungkin fisik oke lah ya, Mbak bisa olahraga gitu. Finansial gimana? Persiapan finansial? Ya kalau ditanya finansial itu. Dan nabung buat bertarung di sana. Masa kampanyenya kan nanti ya walaupun singkat tapi ya lumayan juga. Iya. Jadi memang ya sudah ada yang disiapkan untuk itu, Bang. Untuk ngopi-ngopi, untuk ya, kumpul, untuk ngopi-ngopi. untuk kegiatan. Dan sebenarnya di 2024 ini kan saya sudah ada pengalaman ya, belajar dari 2019 kemarin gitu. Maksudnya berapa kos yang harus disiapkan gitu kan untuk biaya ngopi-ngopi, terus juga misalnya untuk pembelian souvenir gitu. Nah, itu sudah ada pengalaman sih dari 2019 kemarin. Udah bentuk tim medsos dan segala macam juga atau masih dipegang sendiri? Masih dipegang sendiri. Masih dipegang sendiri. Masih mandiri. Tapi mungkin ke depan insya Allah ya. Next. Iya. Mbak Rini, kalau ngeliat dari medsos nih kan orang berpandangan macam-macam ya. Apalagi Mbak, anggota dewan, masih muda, perempuan. Terus nganggapnya, wah kalau udah jadi dewan tuh hidupnya bermewah-mewahan dan segala macam. Tentang pandangan itu, Mbak gimana tanggapannya? Enggak sih, sebenarnya enggak. Kalau saya pribadi ya, saya enggak gitu. Karena bagi saya, gimana saya dulu ya, begitu juga saya sekarang gitu. Jadi kalau dari saya sendiri enggak ada sih ya. Tapi pasti ada yang berubah kan? Ada. Ada tapi. Ke salon secara rutin berapa kali? Ini beneran ditanya ya? Gak apa-apa dong. Oh ya. Namanya perempuan kan wajar. Oh enggak, jadi kalau dulu itu, ya memang kita perempuan ini kan juga harus me time kan? Iya. Nah, me time bagaimana memanjakan diri sendiri gitu. Nah ya tetap sih sebulan sekali. Tetap. Dulu sekali. Pun begitu Bang. Okay. Dulu begitu. Terus soal kehidupan yang ya hedon itu? Nah kalau untuk yang kehidupan hedon itu bagi saya balik ke pribadi masing-masing. Karena memang ya teman-teman ada juga memang suka dengan yang barang-barang branded gitu kan, tapi kan tidak semua gitu. Kalau saya pribadi enggak. Gajinya sih. Cukup nggak itu? Kalau sebagai dewan? Kalau mereka mampu beli ya untuk mereka cukup lah mungkin. Tapi kan setiap orang ini kan punya cara pandang yang berbeda terhadap satu barang gitu misalnya. Nah beda dengan teman yang lain. Atau mungkin ada income lain ya selain sebagai dewan ya, entah pengusaha dan segala macam. Makanya saya bilang balik ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi enggak, saya bisa katakan enggak. Mbak, berapa biaya khusus yang Mbak sediakan untuk budget untuk perawatan, untuk belanja dan segala macam untuk memperbarui barang-barang yang Mbak punya? Tentu kan ada rapat paripurna dan segala macam yang ya kita juga butuh butuh tampil baik lah. Kalau saya sih barang-barang yang saya pakai ini masih standar semua loh Bang. Nggak ada mana yang tuh standar Eropa, standar. Nggak ada yang mewah-mewah atau mahal banget enggak sih. Standarnya masih ya yang orang-orang pada umumnya juga bisa beli gitu. Tapi ada budget khusus misalnya untuk? Nggak ada. Oh paling kalau misalnya kayak misalnya mau perawatan atau apa gitu juga enggak. Untuk perawatan tuh sebulan berapa kali? Satu kali. Dan tidak lebih dari. Benerin alis saja atau apa? Enggak. Aku apa ini lucu. Masa sampai alis ditanya sih Bang? Alisnya cukur sendiri malah beli alat cukurnya di Shopee loh Bang. cari yang gratis ongkir malah. Nah aku masih yang ibu-ibu juga gitu loh Bang. Masih seperti ibu-ibu pada umumnya. Kalau misalnya ada barang yang murah, ya udah ceritain. Dikejar bener. Ya udah ceritain. Jadi
Orang kira tuh Mbak Rini tuh sudah malis dan segala Iya, macam, bener harus ya. tiduran, tapi ternyata kan Oh enggak. Aku, biar menginspirasi ibu-ibu yang lain. oh iya betul gitu ya. Iya dong. Oh iya betul. Jadi kalau untuk, ini dijawab. Itu on nggak Abdi? Kalau on, udah on diomongin lagi. Oke Mbak, dalam waktu dekat ini ada rencana untuk mencari pasangan nggak? Belum, belum. Belum ada kriteria nggak bisa disampaikan? Siapa tahu bapak sana ada yang mendengar dan melihat. Kriterianya belum ada juga. Dia nggak tahu bakal ditanya ini. Ini masih bercanda juga ini ya. Soal fenomena flexing tadi, Mbak sendiri masih sempat nggak luangin waktu dan ngebudgetin untuk perawatan dan segala macam? Kalau waktu tetap ada ya, karena perempuan kan masih tetap butuh me time kan. Maksudnya ya sebenarnya me time itu lebih untuk penghargaan kepada diri sendiri sih gitu. Maksudnya kita sebagai perempuan yang tetap harus merawat diri dong gitu kan. Karena kalau kita sendiri melihat diri kita nggak rapi, melihat diri kita nggak cantik, apalagi orang kan gitu. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau untuk budget khusus nggak ada. Sebulan berapa kali? Satu Kalau ke kali. salon? Satu kali. Ini salon kecantikan atau klinik kecantikan? Klinik. Klinik kecantikan, skincare dan segala macam. Skincare-nya juga masih ya masih yang normal-normal sih bang. Benar-benar ngalis? Oh kalau ngalis sendiri. Ngalis sendiri? Iya. Serius? Ada waktu? Ngalisnya itu sendiri Ngalis sih. kan salah satu yang paling makan waktu ya? Kalau Iya. perempuan ya? Tapi kalau aku cepet deh kayaknya bang. Oh gitu? Aku itu kalau siap-siap kayaknya 5-10 menit selesai. 5 menit lah 5 menit. 5 menit. 5 menit. Oh. Terus untuk ya pakaian-pakaian Mbak sendiri lah. Kalau pakaian seneng sih, tapi ya masih yang harga standar. Nggak ada yang harga mewah atau branded mewah nggak. Mbak suka ngoleksi tas dan atau yang lain? Kalau tas nggak. Tas enggak ya? Saya lebih sukanya parfum. Parfum. Tahu tuh, parfum. Parfum apa nih yang Mbak suka jenis-jenisnya? Kalau Aromanya tuh aroma model kayak mana? Oh, kalau aku lebih ke aroma seger ya. Aku kalau aroma manis kayaknya nggak cocok di aku. Aku lebih suka yang aroma seger gitu. Jadi membangkitkan laki semangat. malah ya? Hah? Ya itu parfum laki kan yang Tapi nggak yang kalau laki itu kan lebih ke yang apa ya? Baunya agak keras kan. Nah, kalau aku ini yang seger gitu aja sih. Seger dan enak gitu loh. dalam waktu dekat nih Mbak sebagai single nih. Nggak pengen nikah gitu? Belum. Kenapa belum? Belum. Kayaknya masih pengen fokus sama diri sendiri sama anak. Fokus diri sendiri. Nanti umurnya tiba-tiba jalan-jalan aja nih Mbak. Sekarang sih masih 33 ya. Iya. Nanti kan 34 tuh. Benar. 34 kan 35. Iya. 35 36, 37. Toto udah 38. dekati menopause. Menopause ya. Kalau ditanya untuk mencari pasangan lagi, ya biar waktu aja sih yang berjalan sebenarnya. Kalau aku mau bilang sekarang Ada kekhawatiran nggak bakal menghambat karir dan segala macam yang di benaknya kan gitu? Enggak. Overthinking gitu? Nggak ada. Kalau memang dikasih ya Iya, let's go. betul. Jadi kan ada, ya kalau ada pasangannya minimal ada teman untuk ya konsultasi, komunikasi Iya, dan benar. segala macam. Benar. Walaupun memang senior di DPR RI ya, kebetulan ada Bu Ratna, beliau juga kalau sekarang ini saya anggap beliau sebagai panutan gitu lah ya, mentor juga. Nah, sempat juga beliau sampaikan ke saya gitu, ayo cepat-cepat cari pendamping gitu biar ada teman untuk ngobrol gitu loh. Tapi saya bilang ya Bu nanti gitu. Karena bagi saya sebenarnya kalau saya pribadi sih sebenarnya masih nyaman yang begini. Nah, tetapi kan kita nggak tahu nih namanya takdir dari Tuhan ya. Dikasihnya kapan, terus Jodoh bukan takdir. iya jodoh. Jodoh dan takdir kan beda kan. Iya jodoh dari apa, jodoh dari Allahnya ini kapan gitu ya. Sebenarnya aku lebih ke ngejalanin aja sih Bang. Karena aku punya keyakinan kalau memang seseorang itu misalnya udah baik untukku gitu, baik untuk keluargaku, baik untuk karirku dan baik untuk semua tentang aku, ya pasti dia datang di waktu yang tepat gitu loh. Allah akan memudahkan jalannya ya. Benar. Di dalam politik itu Mbak suka ngerasain tekanan-tekanan nggak?
baik dari internal rekan sesama anggota DPRD, termasuk misalnya pihak luar juga. Apalagi kalau nanti memasuki masa kampanye kan pasti lebih pressure-nya lebih tinggi lagi. Bagaimana Mbak mengatasi tekanan-tekanan seperti itu? Jadi namanya tekanan dalam hidup pun, kita tidak masuk ke dalam dunia politik pun, selalu pasti ada namanya masalah dan tekanan gitu kan. Tapi kan tergantung bagaimana kita menyikapi itu gitu. Saya dulu kalau boleh bercerita sedikit, ini saya sebut sebagai ujian hidup saya ya. Dulu itu pernah saya terkena masalah hukum, mungkin abang juga tahu ya, terkena masalah hukum yang bagiku saat itu dunia, karena kan gak menyangka nih masuk ke politik, baru berjalan berapa bulan sudah mendapat masalah hukum yang memang saya sendiri kaget dan saya merasa saat itu saya tidak mampu dan tidak siap menghadapi itu gitu. Nah tetapi saya yakin lagi gitu, saya tuh selalu punya keyakinan di dalam diri saya bahwa Tuhan itu memberikan manusia itu ujian sesuai dengan batas kemampuannya. Nah jadi karena dari saya percaya dengan kalimat itu dan itu terus yang saya afirmasikan di dalam diri saya, ya akhirnya saya mampu melewati itu semua gitu, walaupun dengan ya bisa dibilang jatuh bangun gitu. Terhuyung-huyung. Iya terhuyung-huyung gitu. Tapi tetap eksis gitu. Ya mudah-mudahan jalan Mbak lancar. Amin. Kursi PKB-nya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.